Namun, mereka tidak merasa lelah, malah sangat bersemangat. Setelah Vano melakukan satu panggilan telepon terakhir, dia melihat keluar jendela dan seulas senyum muncul di wajahnya. Itu menangkap cahaya lembut matahari terbit. Ini karena semuanya berada dalam kendali mereka. Kita bisa pergi sekarang, katanya pada sopirnya. Baik Pak. Mobil meninggalkan dermaga menuju rumah tua keluarga Dirgantara. Pada saat yang sama, sekelompok pria bergegas menuju dermaga dan di bawah tatapan waspada pemimpin, semua amunisi yang ditanam dikeluarkan dari wadah. Para pekerja yang datang terkejut melihat amunisi militer dipajang secara terbuka. Mereka pikir itu sudah berakhir untuk keluarga Dirgantara. Di dalam mobil, Vano menerima informasi tersebut. Tuan muda, mereka telah menemukan amunisinya. Saya yakin mereka akan pergi ke keluarga Dirgantara berikutnya dengan surat perintah penangkapan. Pengawal Vano melaporkan kepadanya di telepon. Dimengerti, Vano menutup teleponnya tetapi wajahnya tenang, tidak ada sedikit pun kegugupan. Kinan bertanya dengan alis melengkung, apa mereka datang? Mereka akan segera datang, jawab Vano sambil tersenyum. Kemudian dia turun dari mobil untuk membukakan pintu bagi Kinan. Nona, katanya dengan tangan terulur. Kinan ragu-ragu sejenak sebelum mengambilnya. Vano meremas telapak tangannya dan mengantarnya ke ruang tamu. Bahkan sebelum mereka bisa mencapai pintu, kepala pelayan rumah menyapa mereka. Tuan muda, Penatua Dirgantara ada di rumah dan telah mencarimu kemana-mana. Terima kasih, jawab Vano acuh tak acuh dan membawa Kinan ke kamar. Di ruang tamu yang luas, kakek Wira mengambil kursi utama dan di sampingnya adalah Mama Irfan, Septian, serta Vano. Bergabung dengan mereka adalah seorang wanita muda dengan kehadiran yang tidak biasa. Saat Vano dan Kinan masuk, semua mata menoleh ke arah mereka. Wanita muda itu melihat Kinan melepaskan tangan Vano pada menit terakhir, dan bibirnya melengkung membentuk senyum merendahkan. Tatapannya menyapu wajah Kinan dan sikap merendahkan di dalam dirinya tumbuh. Jadi pesaingku hanyalah pejalan kaki bukan siapa-siapa? Cemoohan di mata wanita muda itu ditangkap oleh Kinan. Bagaimanapun juga, wanita sangat sensitif terhadap hal-hal semacam ini. Dia bingung. Siapa wanita ini? Kakek Wira memberikan jawabannya di saat berikutnya. Vano, senang akhirnya kamu pulang. Kakek Wira membuka mulutnya untuk mengumumkan dengan berwibawa. Ayo, izinkan kakek membuat beberapa perkenalan. Ini Nona Agnes Alvarendra. Dia adalah tamu istimewa yang aku undang dari ibu kota. Nona Agnes mungkin seorang wanita muda tetapi dia sudah menjadi agen Dinas Intelijen Nasional, dan dia juga memegang posisi yang cukup penting di dalamnya. Perkenalan kakek Wira memiliki arti khusus. Setelah dia melakukan perkenalan, Vano langsung tahu identitas sebenarnya Agnes ini. Dia berasal dari keluarga Alvarendra ibu kota. Vano memandangnya dengan tidak tertarik dan mengangguk dengan sopan. Senang bertemu denganmu, Nona Agnes. Agnes berdiri dengan anggun dan memberi Vano senyum percaya diri. Tuan Vano, senang bertemu denganmu. Namamu mendahului tindakanmu, jadi senang akhirnya bisa bertemu denganmu secara langsung. Kesenangan adalah milikku. Nada bicara Vano masih acuh tak acuh seperti sebelumnya. Dia tidak memperlakukannya secara berbeda seperti yang dilakukan orang lain ketika mereka mengetahui identitasnya. Agnes tidak keberatan, karena pria yang sombong adalah tipenya yang sebenarnya. Tuan Fanny, silakan duduk, kami sedang membahas kasus Tuan Nando. Namun, bisakah orang luar itu permisi dulu? Bagaimanapun, semua yang kita diskusikan akan dirahasiakan, perintah Agnes sambil duduk seolah dia pemilik tempat itu. Semua orang mengerti komentarnya. Orang luar yang dia maksud adalah Kinan. Meskipun keluarga Dirgantara tidak lagi memiliki banyak prasangka terhadap Kinan, dia pada akhirnya bukanlah seorang keluarga Dirgantara.
Kursinya di meja tidak dijamin. Nyonya Dirgantara tersenyum sopan pada Kinan dan berkata, "Kinan, kamu baru saja pulih kan? Mengapa kamu tidak pergi dan beristirahat? Kamu harus merawat tubuhmu dengan baik." Kinan jelas mengerti apa yang diisyaratkan mamanya Vano. Namun, sebelum dia bisa mengambil keputusan, Vano menariknya ke sampingnya dan berkata dengan tegas, "Dia bukan orang luar. Dia pantas menjadi bagian dari perbincangan ini." Wajah Agnes jatuh tapi dia dengan cepat mengubahnya menjadi senyuman. "Tuan Vano, hal-hal yang akan kita bicarakan menyangkut banyak pihak penting. Apakah Anda yakin dia pantas berada di sini? Ini memang bisnis keluarga, ini bukan urusan Kinan," kakek Wira mengumumkan dengan otoritas. "Pembantu, antar Nona Kinan kembali ke kamarnya. Aku sudah menceritakan semuanya padanya, jadi dia bisa tetap di sini." Vano tiba-tiba menjatuhkan berita itu. Ini bahkan mengejutkan kakek Wira. Irfan memiliki wajah muram. "Ini keterlaluan. Bagaimana kamu bisa mengungkapkan informasi penting seperti itu kepada orang asing seperti itu?" "Kinan bukan orang asing acak. Dia adalah mama dari putraku, jadi, secara alami, ini masih ada dalam keluarga kita." Nada bicara Vano tegas, dia memberitahu mereka bahwa, pada titik ini, dia tidak bisa digerakkan. Agnes menawarkan senyum tipis. Jika Tuan Vano mengatakan demikian, maka dia bisa tinggal. Dia menganggap Kinan adalah mantan istri keras kepala yang masih berpegang teguh pada ketenaran dan uang Fang, jadi dia tidak menganggapnya sebagai ancaman. Dia telah bertemu umpan meriam serupa dalam hidupnya. Kakek Wira memelototi Vano tetapi mengangkat wajahnya untuk berbicara dengan Agnes. "Agnes, pada dasarnya aku sudah memberitahumu segalanya. Cucuku tidak akan melakukan hal seperti ini. Namun, kami tidak dapat menemukan bukti untuk membersihkan namanya, jadi kali ini, aku harus menyerahkan segalanya di tanganmu yang cakap." Agnes mengangguk dan tersenyum percaya diri. "Kakek Wira, jangan khawatir. Saya di sini hari ini karena kakek saya menyuruh saya untuk memberikan dukungan penuh kepada keluarga Dirgantara. Saya percaya pada karakter anggota keluarga Dirgantara, jadi saya akan meminta orang-orang saya menyelidiki ini lebih lanjut dan kembali ke Tuan Nando tidak bersalah. Sampai masalah ini berakhir, saya akan tinggal di kota T. Temui saya jika Anda membutuhkan sesuatu." Kakek Wira tertawa gembira. "Baiklah, aku akan mengingat kebaikan kakekmu. Jika kamu memiliki kebutuhan, jangan ragu untuk memberitahu kami. Tentu saja, kami akan membayar semua biayanya." Agnes tersenyum dan tatapannya mendarat di Vano. "Kakek Wira, saya tidak punya banyak hal untuk ditanyakan, tetapi ini adalah pertama kalinya saya ke kota T dan saya selalu terkesan dengan reputasi Kak Vano. Saya ingin tahu apakah Kak Vano bisa menjadi pemandu saya dan memberi saya tur kota T." Beberapa detik yang lalu, dia masih memanggil Vano Tuan Vano dan sekarang telah menjadi Kak Vano. Bahkan orang buta bisa melihat apa yang Agnes maksudkan. Kinan melirik Agnes, matanya tidak tertarik. "Tentu saja, ini bisa diatur." Nyonya Dirgantara akan setuju dengan senyuman ketika Vano berdiri untuk mengatakan, "Nona Agnes, sayangnya saya tidak punya waktu untuk menghibur Anda. Seperti yang Anda tahu, keluarga Dirgantara akan sangat sibuk dalam beberapa hari dan minggu mendatang. Tapi jangan khawatir karena saya akan menugaskan Anda pemandu wisata terbaik." Penolakan itu tidak mengganggu Agnes. Faktanya, dia tersenyum dengan percaya diri dan berkata, "Kak Vano, kamu terlalu baik, tapi aku jamin aku tidak akan mengambil terlalu banyak waktumu. Ditambah lagi, kita bisa mendiskusikan kasus sepupumu selama tur. Kalau mau membahas kasus Nando, sebaiknya Nona Agnes pergi ke kakek saya," bantah Vano lagi. Agnes lahir dengan sendok perak di mulutnya dan berasal dari latar belakang keluarga yang kaya. Dia tidak menangani penolakan dengan baik.
Biasanya, orang mencoba yang terbaik untuk mendapatkan sisi baiknya, jadi ditolak 2 kali oleh Vano membuatnya merasa sangat sensitif. Dia menarik kembali senyumnya dan mengamati dengan nada dingin, sepertinya Tuan Vano tidak menyambut kehadiran saya. Tentu saja saya menyambut Anda, jawab Vano langsung, tetapi dia tidak bisa menahan nada acuh tak acuh dari kata-katanya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.